Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa, saham-saham yang direkomendasikan di antaranya adalah ada 3 saham kebetulan untuk perdagangan hari ini. Saham-saham yang direkomendasikan yang pertama dari pertambangan batu bara ada Adaro pemirsa direkomendasikan buy on weakness 2340 dari sisi support yang bisa diperhatikan, sementara resisten hingga 2730. Dari konstruksi BUMN Karya ada Wika juga direkomendasikan buy on weakness 371 hingga 420 support dan resistennya. Kemudian juga dari properti ada SMRA juga direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 500 hingga ke 565. Adaro, Wika dan SMRA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Philip Jeremy selaku financial educator dan teknikal Sukor Sekuritas. Pak Philip, 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama tadi ada Adaro, itu pun juga sempat kita ulas sebelumnya. Tapi secara teknikal ini untuk Adaro, target price Anda cukup lebar hingga ke 2730. Seberapa optimis ini, terutama dari sisi teknikal untuk mencapai ke level tersebut di tengah tekanan dalam sahamnya, kemudian juga di tengah tekanan dalam pergerakan harga komoditas batubara? Ya, 2730 ini kemungkinan targetnya akan cukup pendek ya. Jadi di batu bara ini memang akan memanfaatkan momentum akhir tahun ya, di mana memang kita expect memang di akhir tahun ini produksi meningkat dan juga impor luar negeri meningkat ya, dengan juga didukung pelemahannya rupiah. Jadi ini targetnya akan cukup pendek. Hopefully ini bisa dicapai di akhir tahun ya, karena ke 2730 itu hanya sekitar 9%. Jadi itu hanya untuk trading cepat saja. Oke, penutupan hari ini di 2470 melemah di 2,37%. Untuk Adaro dengan target price bisa ke 2700-an untuk trading jangka pendek saja dengan berbagai pertimbangan tertentu. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari konstruksi BUMN Karya. Ada Wika. Ini dari sisi fundamental ini juga cukup menarik. Ada perbaikan dari sisi kinerja ini, kemudian juga ada pengerjaan dari beberapa proyek IKN, tampaknya bisa menjadi sentimen positif untuk BUMN Karya. Bagaimana Anda melihat perkembangannya sampai sejauh ini untuk dari saham-saham BUMN Karya, kemudian juga dari sisi kontrak dan kinerja yang cenderung mengalami peningkatan, Pak Philip? Ya, jadi ini akan semua berdampak bagus, khususnya akan berdampak terhadap earnings, apalagi dengan proyek-proyek yang banyak ditandatangani dan akan segera dilaksanakan. Kita perhatikan juga hopefully dengan pemilu ini akan segera terlaksana ya, khususnya untuk pembangunan IKN. Kita perhatikan secara teknikal, Wika ini membentuk pola triple bottom, ini udah murah sekali kalau kita lihat secara teknikal ya, dari teknikalnya udah murah sekali di sekitar harga 390. Jadi ini menurut saya very safe juga ya, jadi mungkin ini bisa di hold juga untuk jangka panjang. Baik, target price Anda di 420, Pak Philip, untuk Wika, di mana level ini juga sudah ditinggalkan oleh Wika sampai sejauh ini? Ya, 420 ya, itu karena itu area resistance terdekat ya. Kalau kita perhatikan ini sekarang kemarin ini kan koreksi sekitar 1,5%, tapi itu koreksi wajar karena kemarinnya dia meningkat sekitar 5%, terus kemarinnya lagi 1%, jadi sekitar 6%. Kemungkinan ini sebenarnya target jangka panjangnya itu di 490 mendekati ke 500, di mana itu merupakan area resistance yang harus di break untuk si Wika. Dari sisi pola masih downtrend sampai sejauh ini, momentum dan strategi apa yang harus kita lakukan ini, terutama untuk berinvestasi di saham Wika? Ya, betul. Kalau kita perhatikan masih downtrend, namun perhatikan area terendah Wika tidak pernah lebih rendah dari 350 setelah dia dites pada Juni, kemudian pada Agustus, dan juga sekarang pada bulan November. Dan kita lihat juga volume penurunan semakin kecil yang menandakan adanya pola akumulasi. Di situ justru chance untuk kita bisa buy on weakness untuk si Wika ini.
Baik, dari saham pilihan yang kedua kita beralih ke saham pilihan terakhir dari properti pemirsa. Ada SMRA. Dalam hal ini untuk SMRA juga direkomendasikan buy on weakness 500 hingga 565. Kita akan coba ulas dari sisi fundamental terlebih dahulu untuk sektor properti. Pak Philip, bagaimana Anda melihat sejauh ini? Apakah terjadi peningkatan yang signifikan tidak Pak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di mana properti cukup terpuruk terutama di sepanjang pandemi COVID-19? Ya, bisa diperhatikan semua dari earnings dari perusahaan-perusahaan ini. Kita lihat earnings per share ya. Jadi earnings dibandingkan dengan harga sahamnya ini memang relatif undervalued. Kalau kita perhatikan earnings di tahun 2020 itu 12, sekarang itu SMRA ini on track untuk 53. Di mana itu kinerja yang hampir 4 kali lipat lebih baik dibandingkan dengan level COVID. Dan menurut saya tren ini akan terus berlanjut. Kita perhatikan mall, perkantoran, occupation-nya juga sudah mulai ramai ya, dan juga kemungkinan ada beberapa nih yang akan juga pembangunan properti baru mungkin di wilayah-wilayah di sekitar IKN. Nah, ini mungkin akan dampaknya sangat positif sampai ke depan untuk saham-saham sektor properti. Baik, mengalami pembalikan arah yang cukup signifikan karena di perdagangan 23 Oktober masih bergerak di 505. Apakah ini mempengaruhi dari sisi pola dari SMRA dengan pembalikan arah yang terjadi terutama di sepanjang perdagangan November ini, Pak Philip? Ya, pola SMRA itu kita perhatikan sideways ya, bergerak tidak terlalu banyak. Nah, ini yang menandakan adanya akumulasi juga. Setelah koreksi tinggi dari harga 1000, sekarang udah di 500, makanya menurut saya ini undervalued. Dan kalau kita perhatikan secara pola sideways ini pola yang paling gampang untuk ditebak sebagai trader, karena kemungkinan pembalikan arahnya itu akan cukup sama gitu. Jadi kita bisa tebak dia akan memantul dari 500 area support 500 dan sekarang akan menuju ke area 640 yang terdekatnya dan kemudian ke next area resistance yang lebih tinggi. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro, Wika, dan SMRA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita masih punya satu segmen lagi. Sudah cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Philip, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Yang pertama saya akan coba cek dari Lestari dari Jakarta. Terima kasih Ibu Lestari sudah bergabung. Menanyakan saham Aman Mineral Pak, kalau mau entry di harga berapa, support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Oke, Aman ini pergerakannya menurut saya masih terlalu uptrend, dia belum ada koreksi. Justru sekarang ini yang harus diwaspadai adalah koreksi dari si Aman ini. Karena Aman ini rally sejak IPO-nya menurut saya udah terlalu jauh. Saya tidak begitu menyarankan untuk entry di Aman. Tapi kalau seandainya mau cari area entry, itu mungkin nanti di sekitar 5.900, di mana itu merupakan area support dari pembentukan chart swing high dari si Aman ini. Dengan mengalami penguatan yang signifikan sejak dari IPO, posisinya sudah jenuh jual, Pak Philip, untuk Aman. Ya, kita lihat dari stokastiknya, ini udah jenuh jual sekali ya kalau kita lihat indikator stokastiknya. Kemudian kita perhatikan juga ini udah mulai keluar candle-candle tipis doji yang menandakan adanya pola distribusi. Baik, penutupan hari ini di 6.850, kalau mau entry, level yang direkomendasikan masih cukup jauh ke bawah, ada di 5.900 tadi ya, Pak Philip ya? Ya. Oke, penutupan hari ini di 6.800-an. Baik, selanjutnya ada Ibu Heni dari Jakarta menanyakan saham Dewa, ingin masuk hanya untuk trading jangka pendek saja, support dan resisten yang direkomendasikan. Hari ini Dewa termasuk salah satu saham yang mengalami koreksi cukup dalam. Cukup liquid tidak untuk saham ini, Pak Philip? Ya, sebenarnya Dewa ini tidak kekurangan likuiditas ya sebenarnya ya. Kalau dilihat dari pembentukan chart pattern-nya, isu dia itu bukan likuiditas, namun memang isunya ini berada dari volatilitasnya yang luar biasa gitu. Dewa ini sempat hari ini low-nya itu di 57, di mana itu very concerning ya kalau dia udah sampai ke 57. Nah, untuk trading jangka pendek, mungkin time frame-nya harus di-shift ya, mungkin lihat ke time frame di 15 menit, di mana kalau kita perhatikan di time frame 15 menit ini, area resistance-nya itu di 78, saran saya buy on breakout ketika dia breakout dari level 78. Baik, semenjak perdagangan Juli sampai dengan November, penguatannya sudah cukup signifikan untuk Dewa. Didukung dari sisi volume tidak, Pak? Tapi range pergerakannya justru relatif sempit ini. Dari harga masih di 50-an, sekarang berada di 72 dengan range beberapa bulan terakhir.
Ya, mungkin kalau kita perhatikan dari angka mungkin memang sempit ya. Cuman kalau Mhm. kita lihat 50 ke 72 itu kalau kita bisa beli dari bottom 50 itu tuh udah 50% ke sekarang harga 72 bahkan pernah sampai ke angka 90. Nah, kalau kita lihat yang serem adalah volume hari ini. Volume hari ini itu Oke. sangat besar volume penurunannya. Baik, analisis untuk Dewa, pertanyaan untuk Ibu Heni dari Jakarta, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya, tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Philip ini menanyakan saham INKP, Pak. Trennya akan seperti apa? Sudah diperbolehkan masuk dengan posisi pelemahan yang sudah cukup dalam untuk INKP. Ya, INKP sabar lagi di harga 7925 karena itu merupakan area neckline dari double bottom yang sebelumnya. Baik, pelemahannya sudah cukup dalam, Pak Philip, tapi masih belum menyentuh ke level terendah 6 bulanannya di 6.900. Bagaimana Anda melihat dari sisi pola untuk INKP? Ya, dari sisi pola ini kelihatan dia itu pembentukan yang sebelumnya itu pola double bottom ya. Double bottomnya ini udah hit target profitnya sehingga ini wajar kalau dia kembali turun ya. Turunnya itu seperti yang tadi saya sebutkan target penurunan di 7925. Di situ baru ada kemungkinan dia akan melakukan rebound apabila uptrend channelnya successful. Harus nunggu ke 7925, Pak Philip? Ya, saran saya itu yang paling terbaik ya di 7925 karena support line udah jebol. Oke, jawaban untuk INKP hari ini melemah di 2,30% di 8.500, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, waktu kita sangat terbatas, Pak, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Pak Philip, terima kasih, sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat selalu untuk Mas David dan seluruh kerabat IDX Channel. Baik, ada Bapak Philip Jeremy, Financial Educator dan Technical Analis Sukor Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.